Perkenalkan, nama saya Salma Nabila dengan NIM 215231161 dari kelas PBS 1E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khalil Arifin, NIM 215231190 dari kelas PBS 1E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Amani Romadani, NIM 215311175 dari kelas PBS 1E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Adana Putri Solika, NIM 215231186. Perkenalkan, nama saya Ais Tuanggini dari kelas 1E dengan NIM 215231195. Pengertian wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan atau direkam secara audio, visual, atau audiovisual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kegiatan pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara langsung dilakukan dengan orang-orang lain yang dipandang dapat memberikan keterangan mengenai keadaan orang yang diperlukan datanya. Pertukaran informasi dan ide melalui tanya jawab dimaksudkan untuk membentuk makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan dalam penelitian untuk mengatasi kelemahan metode observasi dalam pengumpulan data. Informasi dari narasumber dapat dikaji lebih mendalam dengan memberikan interpretasi terhadap situasi atau fenomena. Angkur Geng, seorang psikolog, menyatakan bahwa wawancara dapat menjadi alat bantu saat dilakukan oleh pihak yang memperkerjakan seseorang calon atau kandidat untuk suatu posisi jurnalis atau orang yang biasa yang sedang mencari tahu tentang kepribadian seseorang ataupun mencari informasi. Bentuk-bentuk wawancara. 1. Wawancara berita dilakukan untuk mencari bahan berita. 2. Wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu. 3. Wawancara telepon, yaitu wawancara yang dilakukan lewat pesan telepon. 4. Wawancara pribadi. 5. Wawancara dengan banyak orang. 6. Wawancara dadakan atau mendesak. 7. Wawancara berkelompok di mata serombongan wartawan, mewawancarai seorang pejabat, seniman, olahragawan, dan sebagainya. Jenis-jenis wawancara berdasarkan pelaksanaannya. 1. Wawancara bebas. Dalam wawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden, namun harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Jika tidak hati-hati, kadang-kadang arah pertanyaan tidak terkendali. Kedua, wawancara terpimpin. Dalam wawancara terpimpin, wawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci. 3. Wawancara bebas terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin, pewawancara mengombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis besar. Berdasarkan susunan isi. 1. Wawancara terstruktur. Kegiatan wawancara dilakukan dengan menyediakan daftar isian untuk menjawab pertanyaan dari responden. 2. Wawancara semi terstruktur. Kegiatan wawancara dilakukan dengan menggunakan bahasa yang berbeda, tetapi informasi yang akan dikumpulkan dapat diketahui dengan jelas. 3. Wawancara tidak terstruktur. Kegiatan wawancara terjadi secara tiba-tiba tanpa menyediakan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Teknik wawancara. 1. Persiapan. Wawancara dapat dilakukan dengan dua tujuan. Pertama, wawancara yang dilakukan untuk mengetahui data dari individu tertentu guna memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Individu yang diwawancarai disebut informan. Wawancara ini umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif. Kedua, wawancara yang dilakukan untuk memperoleh data diri, pribadi, prinsip pendirian, serta pandangan dari individu yang diwawancarai. Jenis wawancara ini umumnya penelitian kuantitatif. Individu yang diwawancarai pada wawancara model pertama harus dipilih berdasarkan pada penilaian ahli. Sedangkan wawancara model kedua, individu yang diwawancarai harus mewakili populasi secara menyeluruh. 2. Peran. Dalam wawancara diperlukan peran yang sesuai dengan prosedur wawancara. Individu yang terlibat di wawancara harus saling memperkenalkan diri terlebih dahulu. Setelah itu, pewawancara menjelaskan tujuan dan kegunaan wawancara serta alasan individu dilibatkan. Selanjutnya,
Pewawancara harus dapat menyampaikan semua pertanyaan kepada responden serta menciptakan hubungan baik dengan responden. Pewawancara juga harus mampu mencatat semua jawaban dari responden sambil menggali informasi lebih mendalam dari responden dengan mengajukan beberapa pertanyaan tambahan. 3. Sikap-sikap pewawancara. Saat melakukan wawancara, pewawancara harus dapat menciptakan suasana agar tidak kaku sehingga responden mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Untuk itu, sikap-sikap yang harus dimiliki seorang pewawancara adalah sebagai berikut. 1. Netral, artinya pewawancara tidak berkomentar untuk tidak setuju terhadap informasi yang diutarakan oleh responden, karena tugasnya adalah merekam seluruh keterangan dari responden, baik yang menyenangkan atau tidak. Kedua, ramah. Artinya, pewawancara menciptakan suasana yang mampu menarik minat si responden. Ketiga, adil. Artinya, pewawancara harus bisa memperlakukan semua responden dengan sama. Pewawancara harus tetap hormat dan sopan kepada semua responden bagaimanapun keberadaannya. Yang keempat, hindari ketegangan. Artinya, pewawancara harus dapat menghindari ketegangan sampai responden sedang dihakimi atau diuji. Kalau suasana tegang, responden berhak membatalkan pertemuan tersebut dan meminta pewawancara untuk tidak. Pewawancara harus mampu mengendalikan situasi dan pembicaraan agar terarah. Kegunaan wawancara. 1. Pengumpulan data penelitian. Jawaban-jawaban penelitian dapat diperoleh melalui wawancara. Hasil wawancara yang berisi jawaban dari responden digunakan sebagai data untuk menganalisis kerangka acuan dalam menjawab pertanyaan penelitian atau menyelesaikan masalah penelitian. Wawancara yang diajukan untuk kegiatan penelitian tidak hanya memiliki kegiatan interaksi dan komunikasi, melainkan menggunakan pedoman wawancara yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Wawancara digunakan sebagai alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh. Teknik wawancara umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif. Tujuan penggunaan wawancara dalam penelitian kualitatif ialah untuk memperoleh keterangan sebagai data yang selanjutnya akan diproses sebagai informasi. Wawancara penelitian kualitatif dilakukan secara tatap muka atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dalam penelitian kualitatif, wawancara berlangsung lama karena peneliti dan informan terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti memperoleh informasi melalui dua jenis wawancara, yaitu autoanamnesa atau alonamnesa. Autoanamnesa merupakan wawancara yang dilakukan dengan subjek atau responden, sedangkan alonamnesa merupakan wawancara keluarga responden. 2. Membuat ide baru. Kegiatan wawancara dapat menghasilkan ide baru jika disertai dengan imajinasi dan naluri penyelidikan. Sudut pandang manusia yang berbeda-beda dapat diperoleh sebagai hasil dari wawancara. Wawancara yang digunakan untuk keperluan penulisan karya ilmiah dapat terjadi jika telah direncanakan terlebih dahulu. Wawancara harus menentukan orang yang dapat untuk diwawancarai, mempersiapkan pedoman wawancara, dan mengolah hasil wawancara. 3. Memahami subjek. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data yang beragam dari orang-orang yang berbagai peran dan situasi. Pandangan orang lain dapat diketahui melalui wawancara yang berpusat pada subjek. Pemahaman terhadap subjek dapat dilakukan melalui wawancara dengan komunikasi dan dialog menggunakan bahasa. Pewawancara berperan sebagai pendengar langsung dari subjek. Informasi dari subjek akan dengan cepat dan langsung ke inti permasalahan jika proses wawancara berlangsung nyaman dan menggunakan prinsip keterbukaan informasi. Note: sukses tidaknya wawancara selain ditentukan oleh sikap wartawan juga ditentukan oleh perilaku, penampilan, dan sikap wartawan. Sikap yang baik biasanya menggunakan simpatik dan akan membuat suasana wawancara akan berlangsung akrab alias komunikatif. Wawancara yang komunikatif dan hidup ikut ditentukan oleh penguasaan permasalahan dan informasi seputar topik pembicaraan baik oleh narasumber maupun wartawan. Baik, selanjutnya saya akan mewawancarai yang pertama yaitu guru. COVID-19 sangat berpengaruh di dunia pendidikan, terutama saya sebagai guru. Karena yang pada awalnya pembelajaran dilakukan secara tatap muka, dengan adanya COVID, pembelajaran dilakukan secara online atau daring. Pembelajaran secara daring tentunya memiliki banyak kendala, salah satunya adalah teknologi. Terdapat beberapa siswa yang tidak memiliki teknologi yang ada, contohnya HP. Terkadang, terdapat siswa yang sudah memiliki handphone, tetapi mereka tidak mempunyai sinyal yang bagus, dikarenakan
Sinyal di setiap daerah pun berbeda-beda, dan itu sangat menjadi kendala di pembelajaran online saat ini. Oke, lalu pengaruh apa sih bagi Anda selaku petani, Mbak? Ya baik, Mbak Vina, betul sekali COVID sangat berpengaruh bagi saya selaku petani. Dengan adanya COVID ini, saya menjual harga panen saya itu sangat murah. Seperti kali ini, saya menjual harga tomat sekitar 1.000 per kilogram. Dengan jauh sekali dengan tahun sebelumnya sebesar 5.000 per kilogram. Turunnya harga tersebut sebab tidak adanya pembeli tomat, pembeli hasil panen. Iya betul sekali Mbak Alvina bahwa COVID mempunyai dampak yang sangat besar bagi kami selaku para petani. Contohnya dengan sekarang itu kami menjual harga panen kami dengan harga yang sangat murah sebab tidak adanya pembeli. Sekarang saya menjual tomat itu sekitar 1.000 per kilogram, jauh dari tahun kemarin dengan harga yang 5.000 per kilogram. 5.000 kilogram itu termasuk harga normal patokan kami. Baik, terima kasih untuk para narasumber. Demikian, saya Alvina Adana Putri. Pamit undur diri, apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.